Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan ya? Siapa yang belum sarapan? Ya nanti nak istirahat nanti sarapan ya. Kalau temennya udah sarapan, aja dipaksa nek ora sarapan ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya mohon ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Silakan. Doa mulai. Alhamdulillah. Untuk pagi ini yang tidak masuk siapa ya? Yuda belum masuk? Belum. Sama Rizky. Yuda kenapa? Alfa ya. Untuk Rizky? Rizky sakit. Sakitnya baru hari ini atau sudah dari kemarin? Baru hari ini. Semoga sudah sembuh ya. Oke. Untuk kali ini anak-anak kelas 7F akan belajar tentang bangun ruang dalam elemen geometri. Siapa yang tahu apa itu bangun ruang? Ada? Oke, kita simpan dulu informasi dari kalian. Untuk yang selanjutnya, kalian silakan dengarkan lagu ini dan wajib untuk ditirukan. Oke. Menyanyikan lagu bangun ruang. Tadi kalian sebelumnya sudah pernah dengar lagu pelangi-pelangi ya? Sudah. Oke. Nanti nadanya pakai lagu pelangi-pelangi ya. Terus di sini nanti ada musik dan teksnya, kalian ikuti. Ya, kalian ikuti. Semuanya harus bernyanyi. Bisa? Oke, saya play dulu. Marilah membaca tentang bangun ruang. Sambil tepuk kata Bang. Selesai. Gimana? Susah. Oke. Untuk yang selanjutnya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Hah? Senang? Senang. Oke. Kalau senang, Bu Mega tidak akan memaksa kalian untuk senang hari ini. Tidak memaksa. Oke. Bu Mega akan memberikan sticky note ini, ya.
sticky note ini silahkan kalian berikan nama. Jangan salah untuk memberikan nama ya. Ini sticky note-nya nanti di belakangnya itu ada lemnya. Lemnya ini nanti kalian tempelkan di perasaan itu. Perasaan kalian hari ini. Oke? Mungkin misalnya sedih yo. Saya hari ini lagi sedih. Gak apa-apa. Namamu tempelkan di bawahnya yang gambar sedih. Tapi kalau hari ini merasa senang, silahkan nanti kalian juga berikan sticky note ini di bawah rasa senang. Terus apabila hari ini kalian merasa marah, mungkin tadi pagi kalian bangunnya kesiangan, dimarahi sama ibu, dimarahi sama bapak, orang udah bergetangi kok malah kamu marah sama mereka. Nah, itu kalian luapkan ya. Kalian bisa berikan sticky note ini ke dalam di bawahnya gambar itu. Bisa? Bisa. Saya berikan, silakan kalian bagi di enggak, itu isinya banyak. Ya, silakan dibagi, dikasih nama. Ya, dikasih nama, nanti biar bisa ditempelkan. Ya. Setiap anak ambil satu-satu. Ya, dikasih namanya masing-masing. Silakan dikasih nama. Nama panggilan enggak apa-apa. Nama panggilan enggak apa-apa. Bagi yang sudah dikasih nama, ya, bagi yang sudah dikasih nama boleh berdiri langsung menuju ke gambar itu. Hah? Ya, itu yang itu namamu, nama Alvin. Oke. Gak usah berdesakan, gantian budayakan Anda. Ya, gak apa-apa, disedih, dimarah juga gak apa-apa. Sedih, marah, bahagia. Oke. Ya, yang sudah silahkan duduk kembali. Yang sudah silahkan duduk kembali. Ya. Tidak harus senang semuanya. Oh, saya sekarang baru marah, Bu. Saya nggak seneng kok hari ini, Bu. Ayo, silakan. Ya, silakan duduk yang sudah. Yang sudah silakan duduk. Sudah? Semuanya merasa senang ya hari ini ya. Kenapa kok merasa senang? Coba di sini kok nggak ada yang sedih ya, nggak ada yang marah atau murung ya. Padahal perasaan pagi hari biasanya itu campur aduk, ya enggak? Bangun tidur kan nggak mungkin langsung tani alhamdulillah kok udah pagi, habis ini aku sekolah. Mesti nggak gitu. Pemenang fasa, ya sa. Ya, mesti kamu kepengen prank neh. Iya. Pemenang depungi lelean ya. Oke. Saya mau tanya kepada Sari. Kenapa hari ini merasa senang, Sari? Karena disuruh membawa HP. Karena nggak pernah ya. Oke. Karena disuruh membawa HP. Tapi nanti setelah pembelajaran harus dititipkan loh ya. Karena hanya Bu Mega yang meminta untuk membawa HP. Terus saya mau tanya kepada Dimas. Dimas mana Dimas? Oke. Kenapa hari ini merasa senang, Dim? Karena dibolehkan membawa HP lagi. Ini duplikat. Ya. Oke. Semoga hari ini hari yang membahagiakan, hari yang menyenangkan ya. Oke. Nah,
Sekarang tibalah waktunya untuk praktik mindfulness. Apa itu mindfulness? Oke, semuanya mohon aktivitasnya ditinggalkan dulu. Semuanya diam, semuanya rileks. Buat tempat-tempat dudukmu itu nyaman. Boleh bersandar, boleh kamu duduk tegak, boleh tangannya di pupu atau kaki, boleh tangannya di atas meja. Pokoknya rilekskan tempat dudukmu sekarang. Minta tolong untuk kali ini kalian perhatikan, dengarkan Bu Mega, ya. Nyamankan tempat dudukmu, ya. Boleh kakinya ditaruh di bawah, tidak jengkel atau ditumpangkan ke kaki temannya, ya. Jangan, ya, karena ini bukan warung, ya. Terus selanjutnya, setelah kalian merasa posisi dudukmu nyaman, coba kalian hilangkan segala pikiran yang ada di otakmu. Ya, jangan sampai kamu memikirkan macam-macam. Hilangkan semuanya, beban yang ada di pikiran hilangkan. Ya, Bu, aku lagi sedih baru diputus pacarku. Hilang kese. Ya, hilang kese. Oke. Rilekskan tempat dudukmu, rilekskan badanmu. Coba tangannya di atas pupu semuanya. Tangannya di atas pupu semuanya. Oke. Kalau sudah, senderkan badanmu di kursi. Senderkan. Sudah? Setelah itu pejamkan mata kalian. Diam sejenak, mulutnya jangan berbicara. Sudah? Pejamkan matanya. Yo, gak saling ngerti kancane benggu-yang-guyu. Ya, pejamkan matanya. Merem. Sudah? Kalau sudah, sambil memejamkan mata, silahkan buang jauh-jauh segala apa yang kalian pikirkan hari ini. Segala apa yang menjadi beban pikiranmu hari ini, jauhkan semuanya. Buat rileks badanmu, rasakan hembusan dari oksigen yang masuk ke dalam tubuhmu. Tarik nafas, keluarkan. Ya, rasakan oksigen masuk ke dalam otakmu. Aliran darahmu mengalir dengan cepat sesuai fungsinya. Fokuskan pendengaran kalian di area kelas ini. Fokuskan telinga kalian, tetap memejamkan mata, ya. Tetap memejamkan mata. Fokuskan telinga kalian ke dalam suara-suara yang berada di sekitar ruangan ini, sekitar kelas ini. Tarik nafas melalui lubang hidung, hembuskan dari mulut. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Cukup, silakan membuka mata. Membuka mata. Joyce, jangan tidur Joyce. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti mindfulness hari ini? Lebih tenang, ya? Lebih tenang, pikirannya lebih tenang. Terus apa lagi? Bisa fokus untuk pembelajaran hari ini? Bisa. Ya, jangan dibebani pikiranmu hari ini dengan apapun yang tidak berguna. Anak-anak, masih ingatkah kalian materi matematika mengenai bangun ruang yang pernah kalian dapatkan di SD dulu? Masih ingat? Masih. Ya.
Oke. Menurut kalian, apakah bangun ruang itu? Siapa yang bisa atau berani untuk menjawab? Apa itu bangun ruang? Ya. Kelompok auditori. Apa itu bangun ruang? Apa itu bangun ruang? Visual? Kinestetik? Rani mau jawab? Bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki ruang di dalamnya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Rani. Ya, benar. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang, Bu. Ya, itu bisa. Ya. Nah, benda apa saja yang berada di sekitarmu yang termasuk bangun ruang? Kira-kira yang ada di kelas ini? Ya, Rani? Kotak pensil boleh? Visual? Apa? Yang termasuk bangun ruang yang ada di sekitarmu. Kotak pensil termasuknya bangun ruang apa? Balok. Ya, balok. Terus untuk visual apa? Banyak sekali loh ya di ruangan sini loh. Gimana? Lampu. Tabung. Tabung ini boleh, bisa. AC bentuknya seperti apa? Halo, ya bisa. Oke, setidaknya ada bangun ruang yang kalian tahu. Nah, apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui tentang sifat-sifat bangun ruang? Tadi bangun ruang ada tabung, ada balok, ada kubus yang sudah disebutkan tadi. Nah, kira-kira sifat-sifatnya itu maksudnya gimana ya? Ciri-cirinya, ya, yang menunjukkan oh ini loh bangun ruang itu harus ada ciri-cirinya. Bangun ruang tabung dengan bangun ruang balok apakah sama? Tidak. Bentuknya saja sudah berbeda dan sifat-sifatnya juga berbeda. Ya, bentuk wis beda, Bu. Ya, sifatnya juga berbeda. Nah, untuk yang selanjutnya coba amati poster ini. Setiap kelompok akan memberikan perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan mengikuti permainan menjodohkan dalam gambar poster yang guru berikan. Nah, ini Bu Mega punya poster. Setiap kelompok silahkan berdiskusi siapa yang diajukan untuk menjodohkan. Ini nggak susah kok, ya. Nanti yang maju ada 3 orang, yang 2 memegang, yang 1 menjodohkannya. Ya, silakan kelompok kinestetik, kelompok visual dan auditori silakan perwakilan kelompoknya 3 orang untuk bisa maju ke depan sini. Satu kelompok ada 3 orang, yuk. Satu kelompok ada 3 orang. Silakan maju ke depan. Ayo. Boleh laki-laki perempuan, boleh perempuan semua, boleh laki-laki semua. Yuk, segera. Ayo. Kelompok visual. Semuanya menghadap ke teman
ya, semuanya menghadap ke teman-temannya sini. Sudah? Kelompok kinestetik coba ngajak. Yang mana kinestetik? Yang di depan, yang di depan. Ya, kelompok visual mana visual? Auditory. Nah, oke. Sekarang saya akan minta yang auditory silakan maju ke depan dulu. Nah, di dalam poster ini coba kalian pasangkan nama bangun yang sesuai dengan gambar di sampingnya. Kira-kira silakan yang satu ambil pulpen. Yang satu ambil pulpen. Yang satu ambil pulpen. Yang dua megangi. Yang dua megangi. Meganginya gini ya. Nah, harus ini. Nah, yang satu memasangkan. Kira-kira benar atau salah nanti? Coba untuk yang kelompok kinestetik dan kelompok visual juga mengikuti perintah yang ada di posternya. Kalau disuruh melingkari ya berarti dilingkari dulu. Nanti silakan untuk bisa mempresentasikannya. Yang dua megangi, yang satu melingkari. Sudah? Silahkan dipresentasikan. Nomor 1 adalah bangun ruang. Saya adalah kelompok auditori yang akan mempresentasikan nama bangun ruang beserta bangun ruangnya. Nomor 1 adalah bangun ruang tabung. Nomor 2 adalah bangun ruang prisma segi 6. Nomor 3 adalah bangun ruang balok. Nomor 4 adalah bangun ruang bola. Nomor 3 adalah bangun ruang. Nomor 5 adalah bangun ruang kerucut. Nomor 6 adalah bangun ruang kubus. Nomor 7 adalah bangun ruang prisma segitiga. Betul atau salah untuk kelompok auditori? Betul? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Terima kasih, silakan duduk dulu. Silakan kelompok visual maju ke depan. Silakan presentasikan apa yang sudah kalian lingkari. Saya kelompok visual. Lingkarilah pada nama yang tepat untuk gambar di bawah ini. Nomor 1 prisma, nomor 2 kubus, nomor 3 balok, nomor 4 kerucut, nomor 3 tabung. Betul atau salah? Ya, yang nomor 1 ini adalah prisma segitiga ya, bukan hanya prisma tapi prisma segitiga. Yang kedua adalah kubus. Ya, yang ketiga adalah balok. Yang keempat adalah kerucut. Yang kelima atau yang terakhir adalah tabung. Oke, ada yang salah di pekerjaan mereka? Sudah benar? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, silakan untuk kinestetik.
Kami dari kelompok kinestetik bangun ruangku. Nomor 1 kerucut, 2 segitiga, 3 tabung, 4 kubus, 5 balok. Yang pertama ini gambar apa ya Nana ya? Ayo ngomong. Apa? Topi ulang tahun. Topi ulang tahun bentuknya apa? Kerucut. Yang kedua ini gambar apa? Tenda. Tenda itu bentuknya apa? Hah? Kok segitiga? Prisma segitiga. Kalau segitiga tidak ada ruangnya ya. Kalau prisma segitiga memiliki ruang. Oke, yang ketiga ini gambar apa? Gelas, ya, gelas kaca. Gelas kaca itu bentuknya adalah tabung. Oke, yang keempat ini gambar apa ini? Kado ulang tahun, ya. Kado ulang tahun ini berbentuk kubus. Ada juga kado yang berbentuk balon, ya. Yang kelima atau berikutnya adalah gambar lemari, almari ya. Almari ini berbentuk seperti balok. Ada yang salah di pekerjaan kelompok kinestetik? Ada di mana? Nomor 2 yang dilingkari bukan segitiga saja, harusnya prisma segitiga. Oke, enggak apa-apa, ini kan pengawalan ya. Salah enggak apa-apa. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Nah, dari pembelajaran awal tadi kita akan tahu tujuan dari pembelajaran kita, yaitu melalui kegiatan pengamatan, diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan, peserta didik dapat yang pertama mengenali dan membedakan jenis-jenis bangun ruang. Yang kedua, mengidentifikasi bangun datar yang menyusun suatu bangun ruang dengan teliti, kerjasama, dan menghargai orang dalam menyampaikan pendapat. Jadi kalian tadi sudah sedikit ada penghargaan atau menghargai pendapat orang lain. Jadi misalnya ada teman yang salah, tadi ada kelompok kinestetik yang salah, tidak harus langsung dijudge, oh gue salah terus, tidak gitu ya. Jadi kita menghargai pendapatnya. Oke, untuk yang selanjutnya, jangan lupa selalu menerapkan kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama di awal pembelajaran di semester 2 dulu. Yang pertama kesepakatan kelasnya apa? Mengamalkan Ya, yang pertama mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Yang kedua adalah rasa aman. Ya, rasa aman adalah hak dari setiap orang. Jadi nek misalnya kalian di dalam kelas merasa tidak aman, apakah pembelajaran itu akan enak dilaksanakan? Tidak. Oke, mohon maaf, Fasa sakit? Tidak. Ngantuk? Kepalanya jangan di atas meja ya. Yang ketiga apa? Tertib saat belajar mengajar. Ya, anak-anak mohon bisa tertib. Ya. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Jadi kalau di dalam kelas itu tidak boleh menyampah. Tahu menyampah ya? Ya. Terus yang kelima adalah menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Yang keenam, saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar warga sekolah. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Ya, kalau untuk yang nomor 7 ini karena kita berada di ruang aula, jadi tidak perlu menempelkan gambar-gambar apa. Nah,
Di sini kalian bisa melihat ada video, akan saya tayangkan sebuah video, silahkan kalian perhatikan videonya. Bisa kalian cek juga di dalam buku paketnya. Buku paketnya di halaman berapa? Di halaman 164. Halaman 164. Sambil menyimak video, sambil melihat buku juga boleh, ya. Silahkan kalian dengarkan atau Kita kalian mulai dengan memperhatikan beberapa bangun berikut. Kemudian lihat gambar di bawahnya. Apakah kalian menemukan benda-benda yang bentuknya sama dengan bangun di atas? Tentunya ada ya. Contohnya topi ulang tahun ini, bentuknya kan sama dengan bangun yang ini. Atau kotak kado, mirip dong sama bangun yang ini kan? Dan kalau kita lebih teliti, masih ada benda-benda lain yang mirip kan? Apa kalian bisa menemukannya? Kalau bisa, silahkan ketik di kolom komentar ya. So, apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Di kehidupan nyata, ada banyak banget benda-benda di sekitar kita yang merupakan bangun ruang. Contohnya, gelas, kotak, bola, dan lain-lain. Beberapa bangun ruang bahkan ada yang sangat terkenal. Contohnya piramida di Giza, Mesir. Atau di Indonesia juga ada. Misalnya rumah adat Mbarumiang. Rumah adat ini ada di Kampung Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Intinya, apapun bentuknya, selama itu bangun 3 dimensi atau memiliki ruang, berarti bisa kita katakan bangun ruang ya guys. Nah, sekarang Pak Beni berikan 6 sketsa bangun ruang seperti berikut. Kita diminta untuk mengelompokkan ke-6 bangun ruang ini berdasarkan ciri-ciri tertentu. Contohnya, kalau dikelompokkan kayak gini. Kelompok kiri ciri khasnya adalah bagian tutup sama alasnya sama persis. Misalnya yang ini, alasnya kan berbentuk segitiga, tutupnya juga segitiga. Sedangkan kelompok kanan ciri khasnya adalah apapun bentuk alasnya, tutupnya hanya berbentuk titik. Gitu ya. Apakah kalian bisa mengelompokkannya berdasarkan ciri-ciri yang lain? Silahkan pause video ini dan coba pikirkan dulu ya. Sudah? Sudah? Bisa mengelompokkan? Oke, kalau sudah, Pak Beni coba berikan 2 pengelompokan lain. Contohnya begini. Kalau kayak gini, berarti yang sebelah kiri ciri khasnya adalah. Ciri khasnya apa? Yang sebelah kiri garis lurus. Hah? Memiliki sudut. Bentuknya apa? Kotak. Persegi. Yang A itu apa A? Alas sama atapnya apa? Segitiga. Berarti itu namanya apa? Prisma atau limas? Hah? Prisma. Yang E itu apa? E. Balok. Yang di kacamatanya bapaknya itu apa itu? Segi. Oh, segi panjang. Apa? Apa? Prisma atau limas? Limas segi 3. Terus yang F? 5 segi 4. Yang atas prisma, yang bawah limas. Nah, untuk yang C sama D, persamaannya apa? Persamaannya apa? Alasnya berbentuk lingkaran. Oke, kita lanjutkan. Bangun ruang yang sisi-sisinya datar. Sedangkan kelompok kanan ciri khasnya adalah bangun ruang yang sisi-sisinya melengkung. Satu lagi, kalau kayak gini, berarti yang sebelah kiri ciri khasnya adalah
bangun ruang yang memiliki titik sudut. Sedangkan kelompok kanan ciri khasnya adalah bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut. Gimana? Apakah di antara kalian ada? Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Sudah paham ya? Yang mengelompokkannya sama kayak Pak Beni? Atau bahkan ada lagi pengelompokan lain? Silahkan share di kolom komentar ya. Tadi sudah dibahas sedikit tentang bangun ruang yang alas sama tutupnya sama persis. Nah, ini adalah konsep yang kita kenal dengan nama prisma ya guys. Jadi prisma itu adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya bangun A dan E ini. Nah, prisma itu adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Itu yang A itu prisma apa? Prisma segitiga. Yang E adalah prisma segi empat. Berarti yang E itu prisma segi empat atau balok. Dua-duanya benar, karena balok itu adalah prisma segi empat. Seperti itu. Keduanya bangun ruang sisi datar. Kalau yang A, alas dan tutupnya sama-sama berbentuk segitiga, sehingga dinamakan prisma segitiga. Sedangkan yang E, alas dan tutupnya sama-sama berbentuk segi empat, sehingga dinamakan prisma segi empat. Prisma segi empat ini nama lainnya adalah balok ya guys. Tapi kalau panjang rusuknya sama semua, nanti dinamakan kubus. Nah, gimana dengan bangun yang C? Apakah ini merupakan prisma? Tentunya bukan ya guys, karena definisi prisma kan bangun ruang sisi datar. Sedangkan ini bangun ruang yang sisinya melengkung. Nah, bangun ini kita kenal dengan nama tabung. So, walaupun alas dan tutupnya berbentuk sama, tabung itu bukan prisma ya guys. Nah, kita bisa simpulkan sedikit tentang persamaan dan perbedaan antara prisma dan tabung. Persamaannya dulu, baik prisma maupun tabung memiliki bentuk alas dan tutup yang sama persis, atau dengan kata lain kongruen. Nah, bedanya alas prisma berbentuk segi banyak. Segi banyak itu bisa aja segitiga, segi empat, dan seterusnya. Sedangkan alas tabung bentuknya adalah lingkaran. Kemudian, prisma merupakan bangun ruang sisi datar, sedangkan tabung bangun ruang sisi lengkung. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita bahas tentang limas. Limas adalah bangun ruang sisi datar yang hampir serupa dengan prisma, namun tutup atau puncaknya berupa titik. Contohnya bangun B dan F. Keduanya bangun ruang sisi datar yang puncaknya titik. Bedanya, yang B bentuk alasnya adalah segitiga, sehingga dinamakan limas segitiga. Sedangkan yang F bentuk alasnya adalah segi empat, sehingga dinamakan limas segi empat. Gimana dengan bangun D? Apakah ini merupakan limas? Tentunya bukan ya guys, karena definisi limas kan bangun ruang sisi datar, sedangkan ini bangun ruang yang sisinya melengkung. Nah, bangun ini kita kenal dengan nama kerucut, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang mari kita cermati lebih dalam tentang limas. Sebutkan banyaknya permukaan limas segitiga, limas segi empat, dan limas segi lima. Oke, kalau ditanya permukaan, berarti maksudnya ada berapa banyak sisi yang mengelilingi setiap limas ini guys. Kita lihat limas segitiga dulu. Sisi tegaknya ada 3 kan, ditambah sama alasnya, jadi total ada 4 permukaan. Kalau limas segi kalau limas segi 4 berapa sisinya? Sisinya ada berapa? Sisinya, sisi tegaknya ada 4, tutupnya ada 1. Jadi berapa? 5. Jadi 5. Coba kita cek. Sisi tegaknya ada 4,
ditambah sama alasnya. Jadi total ada 5 permukaan. Nah, berarti benar. Untuk yang G, itu sisi tegaknya ada berapa? Sisi tegaknya ada berapa? Sisi tegaknya 5 apa 6? Sisi tegak ada 5, alasnya ada 1. Oke, kita cek. Nah, kalau 5 segi 5, sisi tegaknya ada 5 ditambah sama alasnya. Jadi total ada 6 permukaan. Kalau kalian bisa cermati polanya, harusnya bisa dong menentukan banyak permukaan 5 segi 8 tanpa harus lihat gambarnya. Kalau tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Lanjut lagi, kita akan bahas konsep polihedron. Polihedron adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar saja. Polihedron adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar. Di sini mana yang polihedron menurut kalian? A, B, E, sama F. Bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar. Coba kita cek. Oke, berdasarkan definisi ini, berarti kita harusnya bisa ya menentukan mana yang polihedron di antara ke-6 bangun berikut. Karena polihedron itu bangun ruang yang hanya dibatasi bidang datar aja, maka hanya bangun A, B, E, dan F saja yang merupakan polihedron. Berarti benar ya? Bisa dipahami? Bisa. Coba kita kaitkan dengan konsep prisma dan limas. Masih ingat kan, kalau prisma dan limas juga bangun ruang yang sisinya datar. So, kita bisa simpulkan bahwa prisma dan limas adalah bagian dari polihedron. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Next, gimana cara menamai polihedron? Menamai polihedron itu rumusnya prefiks dilanjutkan kata hedron. Prefiks ini berisi angka Yunani yang menggambarkan berapa banyak sisi atau permukaannya. Contoh. Nah, untuk yang E itu punya berapa sisi tegak? Yang tutup sama alasnya jadi berapa kalau dijumlahkan? Ada 6. 6 berarti berada di prefix apa? Heksa. Heksa ditambah hedron. Jadi kalau balok berarti nama lainnya adalah heksahedron. Oke, untuk yang F, dia memiliki berapa sisi? Termasuk alasnya? Ada 5. Ada 5 berada di penta. Penta ditambah hedron, jadi pentahedron. Ya, bangun ini. Di sini sisi tegak plus alas dan tutup berarti total ada 6 sisi kan. So kalau 6 itu heksa ditambah kata hedron, jadi namanya adalah heksahedron. Udah gitu aja. Kalau bangun yang bawahnya, total semua sisinya ada 5 termasuk alas kan. Jadi namanya adalah pentahedron. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Bisa dipahami ya? Ya, semoga bisa dipahami. Oke, terakhir. Ada juga istilah polihedron beraturan. Polihedron beraturan adalah polihedron yang memiliki permukaan beraturan dan setiap titik sudutnya menghubungkan sejumlah permukaan yang sama banyak. Jadi setidaknya untuk saat ini hanya ada 5 polihedron beraturan yang bisa dibentuk. Bentuknya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwa kubus yang kita kenal selama ini termasuk polihedron yang beraturan karena setiap titik sudutnya sama-sama menghubungkan ke 3 bidang saja. So, kubus bisa juga dinamakan heksahedron beraturan. Kita mulai dengan memperhatikan beberapa bangun berikut. Kita mulai dengan memperhatikan. Untuk tayangan yang tadi videonya cukup sampai situ karena kalian
harus mengetahui apa itu heksahedron, polihedron. Ya. Sekarang Bu Mega akan memberikan poster untuk kalian. Silahkan kalian amati bangun ruang yang sudah Bu Mega berikan nanti kepada kalian, dan amati bentuk-bentuknya dari mulai kubus, sifat-sifat kubus. Misalnya kalian mendapatkan kubus ya, dan lihatlah jaring-jaringnya. Dan untuk yang selanjutnya, setelah kalian memperhatikan poster yang sudah kalian dapatkan, Bu Mega minta untuk membuat jaring-jaring dari bangun tersebut. Nah, diskusi kelompok. Ya, tugasnya apa, Bu? Yang pertama, buatlah peta pikiran. Peta pikiran itu berarti apa yang hari ini kita laksanakan, apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Oke. Yang kedua, membaca atau membuat jaring-jaring dari bangun ruang. Di sini nanti akan satu kelompok akan saya berikan ada bangun ruang, di bawahnya itu ada sifat-sifatnya, dan yang lembar kedua adalah jaring-jaringnya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, nanti kalian amati, kalian pahami sifat-sifat, misalnya di sini adalah balok. Sifat-sifat balok kalian pahami dulu. Setelah itu kalian lihat di lembar kedua. Lembar kedua adalah jaring-jaring balok. Nah, kalian tugasnya buat satu saja, setiap kelompok buatlah satu saja dari jaring-jaring ini yang sudah ada, boleh. Atau mungkin kalian punya jaring-jaring balok yang lain, boleh. Ya. Terus nanti kalian gunting menjadi produk yang dimana nanti setelah dibentuk jaring-jaringnya, kalian gunting, kalian lipat-lipat menjadi sebuah balok. Nanti silakan setiap kelompoknya mempresentasikan itu. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Akan saya bagikan dulu untuk posternya. Sudah mendapatkan semua ya? Setiap kelompok itu saya berikan dua poster, ya, dua poster. Silakan kalian pilih salah satu saja. Pilih salah satu mana yang akan kalian buat jaring-jaringnya. Oke.
Silahkan dibuat jaring-jaringnya. Tadi sudah saya bagikan juga lembar HVS-nya. 2 lembar HVS, 1 untuk peta konsepnya, ya, 1 untuk peta konsepnya, yang 1 untuk membuat jaring-jaringnya. Silahkan kalian kerjakan.
Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai?
kelompok visual sudah? Sudah? Nah, silakan maju ke depan. Silakan bawa posternya. Silakan bawa jaring-jaringnya untuk presentasi ke depan. Ayo silakan ke depan. Semuanya ikut ke depan ya. Semuanya ikut ke depan. Siapa yang jadi pembicaranya? Nanda. Yang lainnya? Tadi udah Nanda. Yang lainnya siapa? Nurul ya. Silakan Nurul. Dari kelompok visual akan mempresentasikan jaring-jaring ruang limas. Ukurannya 5 cm. Jaring-jaringnya seperti ini teman-teman. Kita akan lipat dengan ukuran 5 cm. Setelah itu kita gabungkan dan akan menjadi ruang limas. Terima kasih kelompok visual, beri tepuk tangan. Dari jaring-jaring dan bangun ruang limas di sini kalian bisa lihat ya, limas ada 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5 dan 5 segi 6 seperti tadi yang sudah ditayangkan. Untuk sifat-sifatnya kalian juga sudah mempelajarinya tadi. Selanjutnya ada 2 jaring-jaring limas, yaitu seperti ini. Yang pertama yang sudah dibuat oleh temanmu. Yang kedua boleh bentuknya seperti ini juga, ya. Jadi yang penting untuk sisinya itu sama panjang, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak yang lain, kelompok lain? Bisa. Beri tepuk tangan kepada kelompok visual. Silakan kembali ke tempat duduk. Untuk kelompok auditori sudah siap? Silakan untuk maju ke depan. Silakan semuanya maju ke depan. Silakan berjejer di sini.
Siapa yang menjadi pembicaranya? Siapa? Kami dari kelompok auditori akan memperprestasikan jaring kubus. Jaring-jaringnya seperti ini. Panjangnya 6 cm. Terus selanjutnya seperti apa nanti bentuknya? Seperti apa? Silakan disebut. Ada berapa sisi? Berapa sisi? 6 sisi. Ya, 6 sisi. Oke. Bentuknya seperti ini ya. Ada 6 sisi. Sisinya adalah sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, atas dan bawah. Terus saya tanya, ada berapa rusuk dalam balok ini? Ada 12. 12 yang mana saja? Rusuk itu adalah pinggirnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Dan ada berapa titik sudut? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih untuk kelompok auditori. Ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk kubus dan balok ini sama, cuman bedanya sisi dari kubus itu semuanya sama. Misal ini teman kalian menggunakannya adalah 6 cm. Kalau balok, misalkan yang sisi pendeknya ini ada 6 cm, yang sisi panjangnya jangan 6 cm, harus lebih dari 6 cm, seperti itu. Untuk sifat-sifat dari kubus dan balok itu semuanya hampir sama. Dan jaring-jaringnya juga sama, berbeda di ukurannya. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Silakan kembali ke tempat. Untuk kelompok kinestetik sudah siap? Ya, silakan maju kinestetik. Silakan dibawa untuk posternya. Silakan semuanya maju ke depan untuk kelompok kinestetik. Siapa yang jadi pembicara?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Peta konsep tentang macam-macam bangun ruang. Tadi kita mempelajari tentang bangun ruang, yaitu ada 7. Bangun ruang ada 7, yaitu balok, kubus, bola, prisma, limas, tabung, dan kerucut. Di kelompok kami membuat contoh jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma segitiga. Ini adalah jaring-jaring prisma segitiga. Sisinya panjangnya ada 7 cm, lebarnya ada 3 cm. Untuk segitiganya 3 cm juga sama. Bentuknya adalah seperti ini. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan teman kalian ada yang ditanyakan? Tidak. Di sini kalian tadi sudah memetakan peta konsep hari ini. Yang pertama adalah mempelajari apa? Mempelajari bangun ruang. Bangun ruang ada berapa? Ada 7. Apa saja tadi? Kubus, balok, prisma, limas, kerucut, bola, tabung. Ya, sudah mempelajari ada 7 bangun ruang. Dan kalian juga sudah mempelajari tentang sifatnya. Yang terakhir adalah jaring-jaring prisma. Oke, tadi untuk prisma teman kalian sudah memberikan contoh untuk pembuatan jaring-jaring prisma. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mau maju ke depan. Nanti untuk produk dari jaring-jaring dan juga peta konsep harap sudah bisa dikumpulkan. Nah, untuk yang selanjutnya kita rileks sejenak. Oke. Kita rileks sejenak. Semuanya mohon untuk bisa berbaris di depan sini. Semuanya, yuk. Ambil jarak, semuanya berbaris di depan sini. Mau ngapain dulu? Kita ice breaking. Nih, di depan saya sini. Oke? Ambil jarak, ojo berdempetan, ojo rangkul-rangkulan ya. Yang penting tidak dempet-dempetan, jangan dempet-dempetan ya. Nah, sudah? Yang laki-laki ayo silahkan. Semuanya nanti akan melihat video dan wajib menirukan ya. Wajib menirukan. Kita ice breaking dulu karena sudah panas ini tadi. Oke? Ayo, yang laki-laki silahkan berjajar.
Yo, semuanya. Sudah? Sudah? Silakan kalian tirukan dan lihat video yang akan ditayangkan. Semuanya bergerak loh ya, tidak boleh ada yang diam. 1, 2, 3. Oke, gimana perasaannya setelah ice breaking? Lebih rileks ya? Oke, bisa tertawa-tertawa. Oke, untuk yang selanjutnya atau untuk yang berikutnya adalah asesmen diagnostik kognitif. Silakan kalian ambil HP-nya masing-masing, ketikkan https://quizzes.com quiz nomor itu di Google. Ya. Di Google-nya, di alamatnya. Di Google biasa. Ini yang kuisis